Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Satria Destrian. Di video kali ini ada sedikit pembahasan berbeda dari nice video yang saya berikan. Yaitu di sini kita akan membahas tentang NFT game ya. Jadi NFT game itu ya era saat ini orang-orang bisa menghasilkan uang dengan bermain game. Tentunya gamenya berbasis NFT ya. Nah, NFT sendiri kan non fungsional token dari kripto gitu teman-teman. Nah di video kali ini saya coba bahas satu NFT game yang baru sebenarnya saya mainkan dan mungkin bisa teman-teman gunakan juga untuk mencari passive income-nya ya. Nah gamenya itu apa? Kita langsung aja teman-teman. Jadi gamenya adalah Rise City, dimana websitenya yaitu ricecity.io ya. Di sini kita akan review terlebih dahulu apa aja isinya. Dimana di sini kita bisa lihat dari sistemnya yaitu Oracle System, kemudian dari penarikan fee-nya di sini tidak dikenakan fee ya teman-teman, dan juga beberapa informasi yang bisa teman-teman baca sendiri. Roadmap-nya ya, dari tanggal 1 Oktober sampai sekarang, dan akan kita lihat sampai Januari 2022. Kemudian di sini juga bisa teman-teman lihat juga di Wikipedia-nya, di wikinya teman-teman bisa lihat dimana sebenarnya game ini itu adalah sebuah game yang saya anggap adalah kita akan membangun sebuah kota, di mana nanti di kota tersebut terdapat beberapa bangunan yang bangunan tersebut akan menghasilkan reward ya. Nah reward itu yang nantinya akan dapat kita tukarkan menjadi koin dan kemudian bisa kita withdraw menjadi rupiah teman-teman. Sistem kerjanya pun nggak terlalu susah ya, tapi kita bisa bahas sedikit di sini. Dimana di sini kita bisa lihat ada tire-nya untuk rumah yang bisa kita bangun di dalam Rise City ini. Seperti yang teman-teman lihat ya, di sini ada banyak sekali. Ada jenisnya yang R2, R2, R3, kemudian ada R1 ya. Ya mungkin itu adalah klasternya atau levelnya ya. R1 ini yang paling kecilnya, R2 itu yang middle-nya, R3 adalah yang paling tinggi teman-teman. Itu sejauh ini. Dimana di masing-masing itu memiliki total pendapatan berbeda. Dimana kalau kita lihat dari tier 1 atau R1, kalau kita memiliki satu bangunan, kita bisa menghasilkan senilai 1,4 US dollar. Dimana dalam satu bangunan ini teman-teman membutuhkan beberapa perangkat bangunannya, yaitu di sini teman-teman bisa lihat ya, membutuhkan masing-masing 6 wood, 6 stone, dan juga 6 iron. Begitu juga dengan level 2-nya atau R2-nya, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya, butuh 4 wood, 4 stone, 4 iron, dan juga begitu dan juga level 3-nya. Dimana teman-teman untuk harga masing-masing kebutuhannya itu berbeda nantinya ya, ketika teman-teman ingin membangun bangunan di dalam Rise City ini. Nah teman-teman juga bisa lihat di sini kan sudah kelihatan ya total pendapatan harian yang bisa teman-teman hasilkan dari bangunan masing-masing. Seperti yang tier 1 ini mendapatkan 1,4 kalau 1, kalau 2 dia 2,8, dan kalau 3 4,32. Begitu juga dengan yang tier host 2. Di sini kemenangannya untuk tier host 2 itu mendapatkan lagi 10% ya teman-teman. Jadi sebenarnya kan tadi kalau tier 2 satunya itu sama dengan 2-nya yang tier 1 ya, 2,88 ya. Nah satunya itu, tapi keuntungannya ketika kita bangun yang tier 2 itu kita dapat 10% lagi teman-teman. Jadi 2,88 tambah 10% jadi 3,16. Jadi mungkin nanti ketika ngebangun memang sih resikonya agak besar sedikit modalnya ya untuk membangun yang R2 ini. Saya menyarankan sih bangun yang langsung R2 karena ya lumayan ya, daripada kita bangun R1 2 biji ya. Mending bangun R2 tapi 1 biji teman-teman, seperti itu. Kemarin saya udah ngebangun, tapi memang informasi yang saya dapatkan juga ya kemarin ada slip sedikit ya, jadi saya punya R1 dan punya R2 masing-masing 1 teman-teman. Begitu juga dengan R3 ya, di sini malah lebih gede lagi teman-teman. Dia ada tambahan senilai 20%, tapi modal yang kita butuhkan juga ya lumayan besar teman-teman. Kemarin hampir saya hitung ya, modal untuk tier 2 itu estimasi
kurang lebih 1 jutaan lah, 1 sampai 1,2 juta lah yang harus kita siapkan modal untuk membangun satu bangunan R2. Nah, seperti itu teman-teman untuk penghitungan reward yang bisa kita dapatkan dari membangunnya, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa lihat lain juga ada tokenomic ya. Di sini saya membaca di bagian tokenomic ada penjelasan di bahwasannya di dalam game reward itu disuplai paling besar ya, sebanyak 75%. Artinya apa? Kalau menurut saya ya game ini bakal lama ya, karena supply yang diberikan dalam bentuk reward itu lebih besar dibandingkan supply untuk koin yang dijual ya. Nah, kalau yang dijual kan cuman ini aja nih, private dan publishnya cuma 5% ya teman-teman, tapi kalau untuk rewardnya 75%. Jadi memang lebih efektif kita membeli koinnya untuk dimainkan dalam permainan Rise City ini, teman-teman, seperti itu. Nah, kalau teman-teman ingin beli koinnya ya bisa aja sih, di sini ada ini juga kan, ada informasi smart contractnya, teman-teman, seperti itu. Oke, kita langsung aja teman-teman cara mainnya seperti apa di sini, teman-teman. Teman-teman sebenarnya harus login terlebih dahulu ke MetaMask ya. Nanti ada bagian tombol login. Setelah login dia akan meminta verifikasi autentifikasi ke MetaMask-nya. Ada satu tips untuk teman-teman. Biasanya ketika teman-teman menggunakan provider Telkomsel, Indosat itu bakal diblok di MetaMask-nya, dia nggak bakal bisa nambahkan network BSC. Nah, solusinya teman-teman harus install terlebih dahulu VPN di dalam browsernya. Teman-teman bisa install, cari aja lah di marketplace-nya Google Chrome. Teman-teman tambah VPN secara manual, atau teman-teman bisa download VPN nanti dijalankan di Windows-nya ya. Nah, setelah selesai dia baru bisa nih connect. Biasanya kalau misalkan dia diblok itu dia nggak bakal bisa connect teman-teman dari Rise City-nya ke MetaMask, seperti itu. Nah, setelah proses connect selesai, teman-teman harus melakukan deposit terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kalau teman-teman sudah pernah buat akun di beberapa exchange ya, seperti Indodax, toko kripto ataupun di Binance, itu ya teman-teman sudah paham lah ya bagaimana cara mengirimkan koinnya ya ke dalam wallet teman-teman, yaitu MetaMask. Kalau sudah dikirimkan, teman-teman kirim dalam bentuk BNB. Kalau teman-teman sudah kirimkan di dalam bentuk BNB dan sudah terkoneksi, teman-teman wajib melakukan swap, yaitu dari BNB menjadi koin dari Rise City ini. Koinnya yaitu RSC, teman-teman. Caranya seperti apa? Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Jadi misalkan sudah terkoneksi, teman-teman tinggal klik aja di exchange. Ya, di exchange ini teman-teman lakukan terlebih dahulu swipe di bawah. Ya, di bawah ini. Nah, teman-teman tinggal dikonekkan aja di sini ya. Kalau sudah connect, teman-teman tinggal di ini aja, dipindah aja nih dari RSC ya kan. Maksudnya dari BNB nih. Teman-teman jadiin RSC, misalkan di max ya, nanti hasilnya berapa akan terlihat di sini. Nah, 1,4. Kemudian teman-teman tinggal klik swipe. Nah, setelah proses swipe selesai dan proses sukses, teman-teman akan masuk ke dalam sini. Jadi sistem gini, dari BNB menjadi RSC, dari RSC dia menjadi koin di sini. Nah, teman-teman kan membutuhkan yang namanya koin. Caranya nanti ketika sudah jadi koin di RSC-nya, teman-teman tinggal di swap di sini, teman-teman. Nah, teman-teman tinggal masukin aja berapa jumlah yang tersedia. Ini kan ada 0,02, teman-teman tinggal masukin di sini. Kemudian teman-teman tinggal klik exchange. Nah, setelah proses exchange selesai, teman-teman akan lihat di bawahnya. Ketika statusnya sukses, dia akan terlihat sukses seperti ini. Maka koin teman-teman akan bertambah di sini, teman-teman. Dan di sini kemenangannya ya karena nggak ada fee ya, teman-teman. Fee-nya jadi 0%, jadi enak seperti itu. Nah, setelah proses ini selesai, teman-teman bisa langsung membangun bangunannya. Nah, kemarin beberapa kawan dari YouTuber juga sudah merekomendasikan caranya, yaitu bisa menggunakan energi untuk membangun R1 ya, teman-teman. Dimana ini kebetulan nggak ada, ini udah saya klaim semua ya, ada batu-batu di sini, teman-teman. Berhubung ini udah nggak ada batunya karena udah saya klaim, jadi saya ajarkan cara langsung bangun R2 nya ya. Tapi kalau teman-teman ingin belajar R1 nya, caranya cukup gampang. Saran saya sih
Ya ini jadi opsional ya kalau misalkan teman-teman memiliki modal kecil ya, misalkan 1 juta. Caranya tuh ya dengan cara membeli energinya di sini teman-teman. Ada bagian ya small room, small mushroom, medium dan big. Jadi kalau untuk R1 saran saya nanti teman-teman wajib belinya ini teman-teman. Beli ini satu, yang medium ini satu, dan small mushroomnya 2 karena dibutuhkannya cuma 90 energi. Kalau teman-teman beli big mushroom dan small mushroom, dia nanti akan sisa 10 teman-teman di sini. Seperti teman-teman lihat, saya udah beli 100 tapi sisa 10. Ternyata 10-nya nggak pakai teman-teman. Jadi kan sayang gitu loh, mubazir nilainya seperti itu. Kemudian kalau teman-teman sudah beli medium dan small mushroom, teman-teman masuk ke inventory sini. Nah nanti ada tulisan yang namanya use ya, teman-teman tinggal use saja. Setelah tinggal use, teman-teman tinggal cari batunya ya. Ini kan bisa saya tampilkan karena sudah saya ini, dia harus refresh 1 kali 24 jam, sementara saya belum 1 kali 24 jam. Nanti kayak gini teman-teman, misalkan ada batu gini, teman-teman tinggal klik aja, ada namanya claim namanya kan seperti itu. Nah di sini kebetulan kalau dia kotoran dia harus di clean menggunakan 10 energi. Nah mengapa menggunakan 90? Itu karena ketika teman-teman ingin membangun R1 itu kan bisa kelihatan nih yang dibutuhkan tuh apa aja. Kita cari coba R1 ya, mana R1 nih. R1 teman-teman membutuhkan ini ironnya 6, wooden sticknya 6, stone nya 6 ya. Jadi teman-teman bisa klaim masing-masing 6 ini dengan 90 energi, karena satu kali klaim satu item itu membutuhkan 10. Ini kan ada 6 kali 3 ya, ya ada 1 kali klaim itu butuh 5. Jadi kalau dia ada 180 ya pas ya, 90 energi seperti itu teman-teman. Nah kalau sudah proses klaim ini udah muncul semua, sudah jadi 66 semua, nanti teman-teman tinggal klik aja di sini, ada muncul menu build namanya teman-teman. Setelah proses build ya udah, kalau untuk R1 itu hanya selama 5 menit dia akan jadi seperti ini. Nah kalau udah jadi, cara menghasilnya seperti apa? Nah seperti ini teman-teman, teman-teman tunggu aja 24 jam. Setelah 24 jam nanti menghasilkan seperti ini. Nah kalau udah hasilkan kelihatan nih, R1 ini menghasilkan 1,4395 USDT atau sekitar 0,05 koin. Teman-teman bisa klaimnya minimal 30% di sini. Kalau sudah 30% teman-teman bisa langsung klaim, atau menunggu 100 juga nggak masalah. Tapi saran saya sih lebih enak 2 kali ya, 50% seperti itu. Nah cara klaimnya ya tinggal teman-teman klaim aja ya di sini. Kita lihat aja perbedaannya dari 0,16 jadi pertama enggak. Tuh dia sudah selesai 0,207. Itu untuk R1 teman-teman, karena kan dia cuman rewardnya 1,44. Nah kita lanjut lagi, tadi yang saya bahas yaitu bagaimana sih caranya membangun langsung R2. Kita membutuhkan beberapa peripheral bentuknya ya, seperti yang saya sudah bangun di sini, yaitu R2 ini ya, gedung ini. Teman-teman bisa coba yang ini misalkan. Di sini kita butuh big rock, big wooden, sama nail. Masing-masing itu ada 4 teman-teman. Kayaknya di map ini nggak ada sih, saya rasa. Teman-teman diharuskan membelinya di 2 tempat. Yang pertama ada tempat beli yaitu shop ya teman-teman. Dan juga ada yang namanya market teman-teman. Jadi saya kasih perbedaannya ya. Perbedaannya kalau teman-teman beli di shop ini hanya bisa 1 kali beli. Nih, dan yang ditampilkan juga kan dia random nih. Misalkan butuh big wooden. Nah harganya juga berbeda teman-teman. Kalau di shop ini dia memang lebih murah, seperti lihat ya, 0,221 ya kita butuh big wooden stick. Ketika sudah klik buy, dia nggak akan bisa beli lagi dalam waktu yang sama, dalam hari yang sama. Teman-teman harus menunggu selama 24 jam lagi baru bisa beli lagi di shop. Itu resiko kalau kita mau beli perlengkapan yang murah begitu. Tapi teman-teman bisa siasat aja, beli aja di sini 1, sisanya kita cari di market. Seperti itu. Ibaratnya teman-teman kan cari yang murah ya, tapi kalau nyari yang murah memang harus menunggu. Tapi kalau mau cari yang cepat, teman-teman bisa pindah lagi ke market ya. Kita bisa lihat perbedaannya teman-teman. Jadi kalau kita membangun R2 tadi kan membutuhkan big rock, big wooden, dan nail. Teman-teman bisa lihat di market. Di sini teman-teman bisa cari aja di yang bagian R2 big wooden ya, tinggal dicari di sini di scanning aja ya. Nah harganya jadi 0,2697 ya minimal ya satunya, tergantung orang-orang yang ngejual di sini.
Nah, kalau teman-teman bandingkan dengan yang di shop, dia lebih mahal di sini pastinya. Selisih $1 kalau nggak salah semalam saya hitung teman-teman. Nah, kali sini kan cuma 0,22 ya di Foden. Kalau di sini 0,26. Selisihnya seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman tinggal beli. Kalau tadi butuh 4, teman-teman beli aja 4. 1. Kalau sudah sampai 4, teman-teman tambahkan lagi yang Big Rock sampai 4 juga. Oh, ini murah nih. Kemarin semalam saya dapat harga 0,3 soalnya. Bye sampai 4. Nanti kalau sudah nail juga udah sampai 4, ya teman-teman tinggal klik bagian yang mau dibangun, tinggal diklik build teman-teman. Nah, kalau untuk R2 ini sekitar 15 menit untuk proses membangunnya dia. Nah, nanti setelah 15 menit dia baru farming penghasilan kita. Nah, ini saya kemarin modal kurang lebih ini 1.200.000 ya teman-teman, karena saya membeli dengan hitungan tertinggi 0,3 koin. Berarti kan kalau butuhnya 4, 0,12 dikali 3 ya, karena ada 3 item teman-teman, dikali dengan harga koin ketika teman-teman beli, seperti itu ya. Nah, kalau udah selesai ya, ini tadi pagi saya sudah klaim, tunggu minimal 30% teman-teman bisa klaim koinnya, seperti itu, dengan penghasilan kurang lebih 3,16 US$. Jadi kalau kita hitung, misalkan satu bangunan ini membutuhkan 1.200.000 ya, 1.200.000 hitungan saya. Sementara satu hari membutuhkan $3,16. 3,16 kali hitungan 14.000, 44.000 ya. Jadi kalau kita bagi 12, 1.200.000 dibagi 44.000, ambil rata-ratanya aja, itu membutuhkan kurang lebih 27 hari untuk balik modal teman-teman. Sisanya udah profit semua teman-teman. Nah, sebenarnya di sini memang semakin besar modal kita, yang dihasilkan juga semakin besar gitu kan. Dengan tingkat BEP itu rata-rata yang nggak lebih dari 1 bulan ya kalau hitungan saya ya. Kayak tadi kalau misalkan kita ini kan 1.200.000 dengan penghasilan 3,4 aja butuh 27 hari. Begitu pula kalau kita butuh kita memiliki 2, berarti kan sama aja hitungannya, 1 hari juga dikali 2 juga ya kan, seperti itu teman-teman. Ya, saya rasa ini masih worth it ya untuk Rise City, walaupun harganya juga sekarang udah agak tinggi ya. Kemarin sebelum saya main itu harganya $17, sekarang $24. Tapi karena sistem Oracle tadi ya kayaknya nggak berpengaruh sih. Sistemnya sesuai dengan nggak sesuai dengan harga pasar kita dapat keuntungannya, tapi sudah ditentukan oleh resikonya sendiri, seperti itu teman-teman ya. Itu menurut saya ya, untuk hitungannya ya. Ya mungkin kalau semua ini kita buat sih mungkin puluhan juta ya teman-teman ya. Nah, ini juga roadmapnya juga belum full, belum selesai juga, masih sampai bagian ini ya, daily quest sistemnya. Terus untuk jenis permainan lainnya kita belum tahu juga. Ini mungkin ada tambahan roadmap lagi ya, seperti apa gitu. Nah, itu untuk passive income-nya sih lumayan ya. Kalau satu modal 1.200.000 tadi, sehari dapat 44.000 ya, sebulan ya 1 juta juga sih hitungan saya, hitungan kotornya ya, seperti itu. Jadi kalau kita punya modal 5 juta, memiliki R2 itu ada 5 juga ya, berarti sebulan juga bisa mendapatkan 5 jutaan. Perkiraan yang saya hitung ya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin belajar Rise City, yang masih penasaran ya, kurang lebih seperti itu teman-teman caranya ya. Yang pasti ini bisa dibilang passive income ya, passive income karena ya nggak ada yang dimainin teman-teman. Teman-teman cuma build pakai duit tadi kan, pakai koinnya, sudah build udah tinggal aja nih, nggak dimainkan, nggak kayak game yang lain ya. Beberapa game kan harus dimainkan ya. Nah, kan udah selesai, udah bener-bener passive income. Bahkan saya pun mengatakannya ini kos-kosan online ya. Jadi saya tiap hari kayak seorang preman yang lagi malakin atau seorang preman yang lagi minta setoran gitu kan. Minta setoran di pasar gitu ya tiap pagi. Seperti itu teman-teman. Ya begitu aja teman-teman untuk review saya tentang Rise City. Saya juga pemula untuk bermain NFT. Beberapa yang saya mainkan ya sementara ini di NFT dan juga Bomber Crypto, tapi saya lagi tertarik dengan Rise City ini sih ya.
karena ya itu nggak terlalu susah juga ya kita mainnya, hanya butuh modal, kemudian bill bangunan, ya udah gajian gitu kan, seperti itu. Nah, terakhir ya teman-teman, di sini kan kita nanti akan ada namanya withdraw ya, dimana di exchange ini kita bisa withdraw masuk ke koin RSC terlebih dahulu pastinya. Nah, di sini ada withdraw ya, udah ada berapa koin, dengan catatan seperti ini teman-teman. Di sini kalau teman-teman withdraw langsung harian, itu akan dikenakan fee-nya terlalu besar teman-teman, jadi 33. Jadi tadi kemarin 33, sekarang 30%. Fee-nya kan terlalu besar tuh, kalau punya 10 ya cuma dapat 7 doang kan gitu ya. Nah, saran saya ini emang ditahan aja sampai fee-nya sampai kecil banget, ini bisa ke 5 kalau nggak salah ya, ke 5% aja atau 3% kalau nggak salah. Nah, kalau udah sampai paling kecil, teman-teman bisa langsung proses withdraw seperti itu ya. Sebenarnya mau harian juga bisa, cuma kan hitungannya rugi, kita seharusnya dapat $3 dipotong 30%, jadi kan nggak maksimal penghasilan kita, seperti itu teman-teman. Kecuali kita sudah memiliki ada 5 bangunan nih R2, berarti kan anggaplah 5 juta dikurangin 30% aja teman-teman, jadi kan sebulannya masih dapat 3.500.000 lah ya untuk hariannya, mau diambil cepatnya seperti itu kan. Oke, nah seperti itu teman-teman caranya kalau kita mau withdraw. Saran saya ditunggu sampai aktual withdraw fee-nya menjadi lebih kecil, terkecil lah, sampai mungkin 27 harian, itu udah paling kecil banget sih nanti dia. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya bahas tentang Rise City. Semoga teman-teman tertarik ya, semoga bermanfaat. Nah, ini tadi baru muncul stone-nya teman-teman. Nih, nanti teman-teman yang mau bikin R1 tinggal diklik aja ya kan, tinggal di collect. Sorry, ini baru muncul dari yang kita bahas tadi. Oke teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di like dan di subscribe agar saya terus memberikan informasi-informasi menarik seputar tutorial ataupun NFT game lanjutan ya di video-video berikutnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.